di tepian Sungai Elo, di antara pelataran Candi Mendut. Di sanalah perempuan-perempuan pribumi ini mengejar mimpi-mimpi mereka. Internals Mendut. Sekolah Mendut ini berdiri tahun 1908 dan letaknya persisnya kalau kita tahu sekarang itu di belakang Kompleks Candi Mendut, dan antara Kompleks Candi Mendut itu dengan Sungai Elo. Jadi satu kampung itu dulu pernah menjadi sekolah asrama Mendut. Dan konteksnya kalau berdiri tahun 1908 tentu ada kaitannya dengan etika politik Belanda waktu itu, tetapi juga strategi misi di tanah Jawa. Dan keberadaan sekolah Mendut ini tentu terkait dengan Kolese Saverius yang didirikan oleh Romo van Lith di Muntilan. Dahmi, kene? Sekolah sing pinter ya, Nduk. Ben kowe iso nyambut gawe karo tuan-tuan Belanda kae. Sapa ngerti ana sing gelem ngepek bojo kowe. Wong wedok ki rasah sekolah dhuwur-dhuwur. Sing penting pinter neng dapur karo neng kasur. Iki do meneng kabeh iki do mikir ki apa to? Praene wis entek. Mlebu interniran meneh. Ande ufer van de Elo. Staat de kust van Mendut. Di dalam gerakan para pendukung politik etik ini ada program-program emansipasi namanya. Sehingga program pendidikan yang dilakukan bukan hanya untuk laki-laki pribumi saja, tetapi juga perempuan juga didorong untuk masuk sekolah. Romo preso, kula boten sekolah, bapak pun paringi preso. Pak, putrane sekolah kenong Mendut bae, asrama. Kula dumugi Mendut tahun 29, medal tahun 1901. Kula wonten Mendut mergi tumut kalian nak sederek putranipun Pak Wahyo Sudibyo. Mergi Pak Wahyo Sudibyo menika tesih bapa paman kula. Umur 5 tahun saya dimasukkan ke sekolah asrama Mendut yang dikelola oleh suster-suster Franciscanesen dari Heidhuizen yang berasal dari Belanda. Melalui pendidikan ini mereka kemudian mengenal dunia, mengenal bagaimana perempuan, kalau dari sisi perempuan di negara lain, di Belanda, jauh lebih bebas, tidak dikurung, tidak dipingit dan tidak dikawin mudahkan gitu ya. Pada waktu itu kan biasa sekali perempuan itu ya diletakkan hanya sebagai makhluk kedua lah di dapur, secepat mungkin kawin, ya. Jadi dijadikan objek konstruksi sosial saja. Jullie zijn een natie van dieven. Jullie stelen de rijkdom van jullie eigen volk.
Hukuman terberat untuk orang yang tidak jujur adalah rasa malu. Di dalam tubuhku mengalir darah Jawa. Ibuku juga seperti ibumu. Mbak Ratmi, Mbak Ratmi, Mbak Ratmi, Mbak Ratmi, Mbak Ratmi, Mbak Ratmi. Suster menika keras, tujuanipun supados hari depan kita menika sukses, berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi negara menika. Kejenipun menika wonten internet mergi kedah disiplin. Di masa nganu nggih mboten iso omong. Jadi sepanjang jalan saking sekolahan dumugi pundi menika mboten entuk omong. Jullie zijn stommereken. Jullie hersenen zijn als de stenen van de Kali-Elo. Ga maar voor de Anglo-Zetten koken. Artinya, kowe iki do budhung teke do kaya watu Kali-Elo. Wis lungguhana ngarep Anglo wae mangsak. Sekolah asrama di Mendut itu susternya itu memang keras. Memang disiplin sekali, mudah lewat. Lihat saya, hei, Juliana, ben je stout geweest en nu krijg je straf, hè? Nee, je mag niet meer stout zijn. Zal je mij beloven om niet meer stout te zijn? Ja, moeder, ik beloof u niet meer stout te zijn. Goed hoor. Je bent een goed meisje. Morgen moet je niet gestraft worden. Begrepen? Ja, moeder, ik begrijp u. Kalau di Mendut dulu sama sekali tidak pernah diberi tentang pengetahuan tentang seks itu. Suster nika yen dicek nganu sanget gak ngatekno sanget. Kula kemawon ngantos yen jajar yang jaler wonten wis kula ngaten engko ndak hamil. Ya anak bayi itu bukan dari diri seorang manusia, itu enggak dari surga, dari Tuhan, itu dibawa malaikat itu anggapannya begitu. Lah goblok banget tuh ya Romo ya. Seluruh mindset dia menjadi mindset Belanda. Setahu saya bahasa cinta ibu saya dengan bapak itu bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia. Mulai sekarang akan kugenggam tanganmu dan akan kubawa dirimu kemanapun aku pergi.
Mendut berhasil mendidik ibu-ibu kaum perempuan yang punya leadership ya, yang punya wawasan yang cukup luas, disiplin, kemauan belajar yang tinggi. Itu yang sebetulnya saya amati di ibu-ibu yang didikan Mendut. Disiplin dalam hal hidup, disiplin dalam hal mengabdi Tuhan Yesus. Mereka tuh rajin sekali, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berdoa. Ibu selalu membanggakan bagaimana dia diperlakukan seperti serdadu Sparta gitu. Memang sekolah di Mendut itu kan pada waktu itu ya sangat Spartan ya. Sejak kecil ibu misalnya ditempa dengan harus begini, kedisiplinan, bangun jam sekian, makan jam sekian, nanti baru mandi, baru belajar. Dan dari pagi sampai malam itu didikan keras. Tetapi ibu menerimanya itu dengan kehidupan yang dialami dan itu bisa kami rasakan. Kalau bapak dan ibu itu selalu bercerita seolah-olah mereka adalah Santa dan Santo. Secara verbal berbicara, motorik tangannya bergerak merenda atau merajut atau apa, dia bisa berjalan begitu. Dia sangat terlatih dengan, dalam bahasa hari ini itu namanya multitasking function gitu ya. Jadi bisa berfungsi menjalankan sekaligus banyak tugas. Karena dia menghadapi tekanan yang luar biasa ya pada awal kemerdekaan kita nih, untuk melahirkan orang-orang yang merdeka sebetulnya, mandiri, bisa mengambil keputusan secara mandiri. Ibu saya, nama kecilnya adalah Sukarti. Ia pernah hidup di asrama Mendut. Bapak saya namanya Soekarto, pernah juga mengalami pendidikan asrama di Muntilan. Mendut didirikan untuk mengimbangi, boleh dikatakan begitu, adanya asrama putra di Muntilan itu. Tentu ada suatu harapan dari para penyelenggara asrama itu, supaya dari kedua asrama itu muncul orang-orang yang mengambil keputusan untuk membangun keluarga, ya, keluarga-keluarga Katolik yang sungguh beriman kuat dan mewujudkan imannya dalam kehidupan yang nyata gitu. Soekarti mendapatkan Soekarto dan sebaliknya Soekarto mendapatkan Soekarti, dan itulah bapak dan ibu saya. Mereka itu menjadi orang-orang beriman yang sungguh-sungguh utuh dan integral ya. Mampu untuk berpikir secara cerdas, memiliki hati yang penuh peduli kepada anak-anak terutama dan kepada orang-orang miskin, tapi juga memiliki tangan-tangan yang terampil untuk berbuat sesuatu. Vrouw is de moeder van alle goedheid. Als de baarmoeder van een vrouw wordt de liefde geboren.
Pertama, kita mau mengkritisi pendidikan zaman ini. Sekarang ini kalau kita melihat banyak orang pinter di Indonesia, tapi juga sisi lain banyak koruptor. Saya kira kalau mau disalahkan, saya kira pendidikan itu menjadi bagian yang harus kita salahkan. Dan pendidikan zaman ini saya kira mengarah ke prestasi, tetapi pendidikan karakter, kejujuran, nilai-nilai itu yang lalu makin lama makin menipis. Nah, pendidikan zaman dulu dan pendidikan Belanda ini lebih banyak mengarah ke pendidikan karakter. Jadi dengan disiplin, pendidikan kejujuran, pendidikan akan nilai-nilai kebaikan yang harus dihidupi oleh murid-murid itu yang menjadi sangat utama. Saya mendukung apa yang telah dibuat oleh Puskat ya, dengan membuat film Sugio. Kalau film bagus itu lalu orang akan dengan mudah dibantu untuk melihat, untuk mendengarkan, tapi juga untuk merasakan suasana pada waktu itu. Pada tahun 1908 sampai 1942 di Asrama Mendut ini terjadi proses pendidikan yang keras, pendidikan yang penuh kedisiplinan bagi kaum muda perempuan yang berasal dari seluruh pelosok Nusantara. Dan mereka ini berhasil menjadi perempuan-perempuan yang punya peran penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selain itu mereka juga melahirkan generasi-generasi penerus yang punya peranan penting juga dalam kehidupan bangsa Indonesia. Syukur kemudian kalau ada ide-ide dari teman-teman Puskat untuk melestarikan nilai-nilai kehidupan pribadi maupun bersama-sama. Dan ini menjadi dasar bagaimana membangun iman yang cerdas, yang tangguh, yang misioner, supaya kita menjadi mampu untuk membangun persaudaraan sejati. Perempuan ini adalah ibu dari kebaikan. Saya tidak ingin mengkonfrontasikan bahwa perempuan lebih hebat dari laki-laki atau laki-laki lebih hebat dari perempuan. Tetapi justru perempuan dan laki-laki ini harus bekerja sama membangun dunia ini. Dan yang mau saya katakan hebatnya perempuan ini adalah justru kesederhanaan cara berpikir, kesederhanaan dalam mengatasi situasi, kesederhanaan dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan itulah yang lahir dari rahim, dari hati perempuan. Nah, saya kira kisah perempuan menjadi ibu dari kebaikan ini menjadi poin penting juga di dalam film ini. Ande overpande elo, staat het klooster van Mendut. Daar zijn veel Javaanse meisjes door de zusters opgevoed. Tussen al die hoge dagen staat het klooster van Mendut. En gij u naar noord als zuiden, die standaarden die